Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sukron SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam. Perkenalkan, saya Sigit Tribono dari semester 3 sore Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan, yang dimana saya telah menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Islam berupa video ini berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Sebelum lanjut, silakan subscribe, like, comment, and share. Latar sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber yang paling penting dan esensial untuk membuat hukum dan memecahkan masalah untuk jawaban. Sebagai sumber Islam yang terpenting, Al-Quran merupakan sumber utama dari berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum mengandung struktur hukum yang utuh. Selain itu, Al-Quran memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi dalam kehidupan sehari-hari. 4 hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selain sebagai sumber ajaran Islam yang berkaitan langsung dengan kewajiban mentaati Nabi Muhammad, tetapi juga karena memiliki fungsi interpretatif atas ungkapan-ungkapan Al-Quran mujmal, mutlak, am, dan lain-lain. Al-Quran adalah hidayah Allah yang melengkapi kehidupan manusia. Sumber utama dalam Islam ialah Al-Quran, di mana sumber pokok bagi akidah, ibadah, etika, serta hukum. Al-Quran juga disebut sebagai sumber primer karena tidak lepas terhadap apa yang dikandung oleh Al-Quran sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa sesuatu yang berkenan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun Al-Quran itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat, akan tetapi di dalamnya terkandung pembicaraan-pembicaraan dengan penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kefilsafatan. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran sudah merubah arah dan paradigma bangsa Arab serta manusia pada umumnya. Berbagai sisi kehidupan manusia telah mengalami pergeseran arah yang lebih baik dengan hadirnya Al-Quran. Pengertian sumber-sumber hukum Islam. Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir, yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbangnya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijma dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syarah, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Pengertian Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Pengertian ijma merupakan suatu proses
mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan kias merupakan suatu proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Pengertian kias adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.